Pak Muslim, seperti yang saya tahu kan panjenengan ini punya background pendidikan formal juga non formal. Terus sekarang sedang dalam upaya mengembangkan pendidikan istilahnya kejiwaan semesta. Iya, iya. Menurut Pak Muslim ini apa sih yang harus dipersiapkan untuk seseorang yang ingin belajar, baik di formal, non formal maupun di kejiwaan semesta itu tadi? Menurut panjenengan bagaimana? Ya, eh, terima kasih lanjutan materinya. Pemirsa, ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti kita saling belajar. Amin. Suatu saat saya akan belajar kejenangan. Kita untuk sharing-sharing. Iya. Di materi kami memang mempelajari dari unsur semesta. Tepatnya alam. Kalau ilmu pengetahuan, berbasic ilmu pengetahuan itu menghasilkan karya ilmiah, produk-produk ilmiah. Sedangkan yang saya coba kembangkan, sebetulnya bukan saya kembangkan, di alam itu sudah ada. Cuman karena dianggap ini sebuah hal yang tidak penting gitu, Bu Ana, sehingga ini seakan-akan diabaikan. Padahal kalau mau ditekuni secara sungguh-sungguh, tidak kalah sebetulnya pendidikan alamiah ini dengan ilmiah. Karena ilmiah itu berangkat dari alam yang sudah dijabarkan, diderivasi di macam-macam proses begitu ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan yang belum ditemukan di alam ini banyak. Dan kesulitannya tidak semua orang mau membiayai menemukan teori dengan derivasi turunan, ikutan dan lain-lainnya itu. Nah ini Eman. Nah, saya terpanggil ketika melakukan penelitian ilmiah, saya sering ditunjang oleh data-data alam. Ya, ini menunjang ilmiah yang sudah saya pelajari. Data alam itu apakah bisa termasuk fenomena alam? Fenomena alam. Oke. Gampangnya itu semua kejadian, baik yang nyata ataupun yang gaib. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang formal atau non formal dan lain-lain sebutan. Segala yang di alam itu pasti bisa diilmiahkan. Sedangkan yang ilmiah belum tentu ada di alam. Ada. Tapi sebetulnya ilmiah itu di alam ya ada. Permasalahannya minta maaf. Ada yang nakalan gitu lah. Ada yang nakalan sehingga ilmiahnya itu karena background dia yang ilmuwan. Sehingga mengarang-ngarang sendiri di alam tidak ada. Ini bahayanya. Loh, apakah di alam yang menggunakan konsep alamiah itu tidak ada yang nakal? Ya ada, sama saja. Gitu ya Pak ya? Iya. Banyak yang mengatasnamakan spiritual, yang atas menamakan sebutan lain-lain lah. Gitu kan. Dia sendiri di alam tidak menemukan. Tapi baru hipotesa, asumsi, prasangka, pendapatnya sudah diklaim sebagai alam. Sama sebetulnya. Jadi kesempatan benar dan baik ilmu itu bisa dari ilmiah, bisa dari alamiah. Kembali kepada jiwanya, nawaitunya si pembelajar itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pengalaman saya di pendidikan formal dan non formal, seperti yang jenengan tanyakan, apa sih sebetulnya yang menjadi hal yang penting di dalam belajar formal maupun non formal? Ini saya contohkan ini ya. Orang itu seperti gelas kosong ini, ya. Ini saya isi. Ini dari lahir ya Pak ya? Konsepnya dari lahir ya? Konsepnya yang sekarang ada. Yang sekarang ada. Bisa dimulai dari kecil, remaja, dewasa, tua. Pada saat belajar. Ini kita mulai dari titik itu. Ya. Ini contoh orang yang tidak pintar.
isinya sedikit. Iya. Ya, ini ilmunya yang setengah pinter, lebih banyak. Iya. Separuh. Iya. Ya, yang ini pinter, pengalamannya, ilmunya dan lainnya, isinya penuh. Iya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, ini anggap peserta ya. Iya. Ada yang pinter, setengah pinter, dan ada pinter. Iya. Kalau dikasih informasi, dikasih ilmu, nasihat dan lain-lain, kira-kira mana yang lebih cepat masuknya? Nah, pertanyaannya ini. Iya. Menurut jenengan mana yang lebih cepat nerima? Ini analisa ya, Pak. Iya. Iya. Kalau ini diberi, ini ada unsur kurang pede mungkin ya. Iya. Sehingga dia itu agak menerimanya itu setengah hati lah gitu, karena ya itu tadi kurang pede itu tadi. Iya. Kalau ini mungkin lebih bisa menerima, Pak. Ini antara logika dan rasanya ini sudah mulai seimbang. Sementara yang sana itu saking banyaknya ilmu yang dia miliki, dia merasa sudah menjadi manusia itu sudah super ngoten nggih. Sehingga egonya sangat tinggi menurut saya. Itu bisa menjadi penghalang dia untuk menerima ilmu baru yang mau masuk ke dia. Ya benar sebetulnya. Seperti itu ya, Pak ya. Yang saya pelajari ini sharing kan. Karena materi-materi semacam ini saya dapatnya di alam. Iya. Dan di alam saya pernah ngisi sebuah pelatihan di provinsi itu. Nah, tiba-tiba ketika saya mau ngajar, itu ada bisikan ilham. Saya suruh minta gelas ke Rumboy Hotel gitu kan, untuk menjadikan fasilitas ini sama inilah, sama dengan ini. Nah, kemudian saya ikuti. Ini yang saya katakan materi alamiah yang bisa dipakai untuk di pembelajaran. Dapatnya dari alam, tapi bisa diilmiahkan. Oh iya. Nah, sebetulnya penjelasan jenengan itu sudah benar ya. Cuman saya coba lebih melengkapi gitu ya. Melengkapi. Ini pada orang-orang yang tidak pintar, memang benar PD-nya itu rendah. Nanti jangan-jangan aku salah. Banyak khawatirnya. Jangan-jangan aku nanti dibully. Jangan-jangan banyak jangannya gitu kan. Khawatir berlebihan ya. Kerendahan diri, bukan kerendahan ya, ketidakpercayaan diri atas kemampuannya inilah seakan-akan menutup diri. Nah, sehingga kalau disuli, kenapa orang-orang yang ilmunya sedikit itu, yang dia tidak pede, ya, ini diisi tidak bisa, tumpah nih. Karena menutup diri. Nah, pada yang kedua, yang ilmunya tengah-tengah, ini biasanya peragu. Jangan-jangan nanti aku salah. Jangan nanti benar. Nanti aku akan begini. Peraguannya ini ketika mau ngambil keputusan itu ngatung gini loh. Enggak, gini. Ini rata-rata orang yang ilmunya tengah-tengah peragu. Iya, benar. Peragunya inilah bisa menutup diri. Sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber, guru, dosen, ustadz, senior, dan lain-lain sebutan, itu antara iya dan tidak, nerimo enggak, nolak enggak. Ini yang menghambat seakan-akan menutup diri. Iya. Yang ketiga ini yang kadang-kadang orang analisanya sama. Salah. Salah, bukan sama. Pada orang-orang yang ilmunya sudah penuh, ini kan kelihatannya mudah diisi, mudah nangkap, karena pengalaman, karena cerdas, karena bergelar dan sebagainya. Kenyataannya orang-orang yang sudah mapan dengan keilmuan dan status lainnya, itu sulit menerima pendapat orang lain yang di bawahnya. Akibatnya apa?
aku ini hebat, aku ini pinter, aku ini wis sebutan lain-lain. Ya, wah gitu ya. Sehingga ketika ada masukan dari bawahnya dianggap salah, aku ndak butuh. Tutup lagi. Menutup diri. Iya. Sehingga kalau sudah menutup begini, diisi apapun sulit nerima. Betul. Bahayanya apa? Ketika orang ilmunya sudah tidak mengalir, tidak berapa lama di dalamnya ini mudah basi. Air itu kalau nggak diapa-apain, itu mudah basi. Ada uget-uget, ada lumut dan sebagainya. Tapi kalau ilmu ini ngalir terus, diisi ngalir, tidak akan pernah bisa basi. Terjadi pembersihan secara alami ya. Alaminya, ngalir terus. Dan memori tumpah ini bukan memorinya hilang, teramalkan, tapi memori di sini akan naik. Oke, paham. Jadi sebetulnya memori orang hebat apapun itu mau diisi ditambah berapapun memorinya dinaikkan, peluangnya masih bisa. Nggak ada nggak ada unlimited ya Pak ya. Oke. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Selama kita mampu mengelola, mau membuka diri. Yang pinter membuka diri, yang ilmunya tengah membuka diri, yang ilmunya ndak pinter membuka diri. Sehingga bisa masuk, bisa terima. Ketika bisa terima, tinggal mana yang perlu dan tinggal kita seleksi. Yang perlu kita timbun, kita pakai, yang nggak perlu kita buang, atau disimpan suatu saat ada ilmu yang memerlukan. Maka memorinya ini akan naik, yang nggak pinter akan jadi pinter, yang setengah pinter akan naik tambah pinter, yang pinter tambah pinter. Kalau memorinya naik pada jiwa, RAM-nya pasti naik. Gitu ya Pak ya, otomatis kecerdasannya, keterampilannya, kepekaannya, sensitivitas terhadap apa yang dipelajari, peka. Pasti naik ya Pak ya. Ketika orang membuka diri gini, dampak yang terjadi di jantungnya, degupnya itu enak. Iramanya nggak loncat-loncat gitu ya. Nggak loncat-loncat, asam lambung, kurit. Sehingga panca inderanya ketika melihat begini, fokus. Nggak, ininya melihat ke sini, nggak biar kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Pendengarannya, ngomongnya pelan. Dengar. Penciumannya, perabaannya. Panca inderanya termasuk indera keenam akan peka. Ini yang RAM-nya naik. Gitu nih Pak. Ilmu itu termasuk ada yang nyata, ada yang gaib. Nggak kalah dengan makhluk gaib ilmu itu. Termasuk makhluk gaib pun itu ketika ininya bisa membuka diri begini, tenang, senang dan makhluk gaib pun itu bisa connect. Terlepas orang mau percaya tidak percaya, karena apa? Kepekaan gelombangnya ini ada kaitannya sama jiwa. Ketika orang tenang, senang dan konstruktif, daya tembus tangkapnya itu lebih canggih. Ini yang RAM-nya naik. Berarti banyak kan kita melihat kejadian ini, ada orang punya potensi yang lebih daripada orang lain, tapi karena ada yang satu mengasah, satu tidak mengasah, sehingga hasilnya berbeda ya. Pada yang mengasah ini artinya dia membuka diri ya Pak. Membuka diri. Sehingga kepekaannya meningkat. Otomatis memorinya naik karena terisi. RAM-nya naik, beda dengan ciptaan pabrik. Kalau pabrik di-upgrade memorinya naik, RAM-nya belum tentu naik. Karena paten. RAM-nya dinaikkan, memorinya belum tentu naik. Tapi kalau manusia dengan jiwanya, memorinya naik, RAM-nya naik. RAM-nya naik, memorinya naik. Dan itu unlimited semua. Baik memori maupun kecerdasan atau RAM-nya. Jadi ini sangat mendasar sekali di sebuah lokakarya, pendidikan formal, workshop, sarasehan, sharing dan sebagainya. Ketika orang berani membuka diri atas kebenaran dan kesalahan,
mudah masuk Iya. dan mudah naik. Iya, iya. Cepet pinter nanti. Iya. Dampak yang terjadi tubuhnya pasti sehat. Tubuhnya sehat, merembet ke yang tadi itu. Jasmaninya sehat, jiwanya sehat, materinya sehat. Karena ini sukses, dari duit bisa lebih peluangnya, ilmunya naik, kepercayaannya naik, kemudian bisa kontribusi terhadap perbaikan. Rentetannya aja. Ini dimulai dari bagaimana seseorang sebelum belajar itu wadahnya siap. Ini yang kadang-kadang sering diabaikan. Banyak faktor-faktor lain, artinya dia cukup siap. Tentu diantaranya jabarannya harus punya nyali, punya kesungguhan, punya niat pengembangan, tidak untuk destruktivitas. Ada loh orang cari ilmu untuk destruktif. Ya. Kayak apa ya Pak ya, dipikir loh, cari ilmu itu kan harusnya manfaat ya. Iya, tapi orang kan memanfaatkannya dengan tujuan yang lain. Biasa, bisa jadi dia maksudnya untuk untuk memanfaatkan. Tapi kepintarannya, manfaatnya bisa untuk menipu orang lain, ngakali orang lain, membodohi orang lain, melemahkan orang lain. Ada kenyataan itu. Iya, betul. Dan kita tidak usah vonis. Mudah-mudahan yang begitu-begitu itu nanti berbalik. Kan? Sebetulnya kan tidak ada yang salah dengan ilmunya ya Pak. Ilmu apapun. Yang salah adalah memang niat awalnya dari orang menggunakan ilmunya sama dengan pisau lah. Pisau itu bermanfaat, tetapi ada yang salah menggunakannya. Benar. Ini yang selalu sering saya berikan ketika saya memberikan materi-materi baik formal ataupun non formal, dibuka dulu. Untuk menerima masukan dari orang lain, dari guru, walaupun berbeda dan sebagainya. Kalau enggak, kemudian ketika orang terbuka begini, masuknya mudah, keluarnya mudah. Menyampaikan pendapat, menyampaikan pemikiran, undang-undang dan sebagainya. Ketika ini terbuka, ini nyaman. Dan ini tidak menghasilkan manusia yang pintar dan sehat, tetapi nanti kuat. Sehat. Karena sistem tubuhnya ketika ini terbuka begini, baik di atas, di tengah, dan di bawah, semua akan membaik. Kembali ke kesehatan yang tadi. Iya. Kira-kira ini yang itu menurut saya. Jadi, kalau jenengan tanya apa yang perlu, jadi sebelum diisi, wadah ini harus disiapkan. Harus terbuka, harus yang saya ceritakan tadi gitu. Iya. Jadi intinya ini sharing. Intinya selain terbuka itu, kenapa terbuka itu berarti dia juga sudah siap mengelola egonya dan lain sebagainya, untuk menerima hal-hal yang baru. Walaupun yang pinter ini kalau terbuka, itu bisa terima dari masukan-masukan yang kecil. Jangan dianggap kalau ini ilmunya 1000, ini ilmunya 5, ya kan? Ini pasti kalah, belum tentu. Bisa jadi yang 1000 ini tidak punya yang 5. Iya, betul. Jadi ilmu itu saling melengkapi. Betul. Ini saya jadi punya pengalaman spiritual tentang keilmuan. Nambah sedikit tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jadi intinya gini ya Pak ya, mustahil bagi manusia itu bisa memahami semua ilmu di dunia ini. Tidak ada ya termasuk spiritual. Iya, termasuk seorang spiritualis ya, tidak bisa ya Pak ya. Iya, termasuk gaib dan nyata. Intinya kan tidak ada orang yang terpinter, tersakti, itu kan tidak ada ya Pak. Semua itu harusnya saling melengkapi. Karena selebih-lebih orang itu ada kurangnya, sekurang-kurang orang ada lebihnya. Mantap. Jadi kita saling melengkapi lah, saling merahmati kalau bahasa umum. Merahmati itu saling memberikan manfaat. Saling memberikan manfaat. Nah, ini kaitan dengan spiritual tadi. Saya pernah hadir. Ini roto roto mambu gaib gitu. Karena ilmu itu ada yang gaib. Iya. Saya pernah hadir dalam sebuah seminar keilmuan. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Boleh percaya, boleh tidak. Iya, bebas. Ini kan hanya sharing. Iya, sharing.
Karena ini menurut saya benar, alamiah yang ilmiah. Ya. Saya hadir sebagai tamu undangan. Tamu undangan di balkon. Kalau yang di bawah itu peserta. Jadi berbagai macam ilmu itu ada seminar. Yang di atas hanya cuma mendengar supaya ketularan pinter. Apa dari seminar itu? Kata yang pinter. Wahai ilmu yang tengah dan rendah, apa yang bisa aku bantukan untukmu agar kamu naik? Naiki punggungku. Dia berikan tubuhnya ini. Dinaiki ilmu yang tengah sama yang bawah untuk naik. Orang pinter itu, ilmu yang pinter, itu rela diinjek untuk menaikkan bawahannya dan tengahannya ini. Senang, bermanfaat. Gitu ya Pak ya. Yang tengah sama. Wahai ilmu yang tinggi dan yang rendah, apa yang aku bisa bantukan untukmu? Naiki aku, injek aku, agar kamu bisa naik. Yang rendah pun sama, dengan kapasitas sedikit, dia ngomong sama yang tinggi sama yang tengah. Wahai ilmu yang tinggi dan yang tengah, naiki aku, manfaatkan aku agar kamu naik. Berarti semua itu untuk bisa mencapai kerahmatan itu tadi, kata kuncinya adalah rela ya Pak ya. Artinya dia rela untuk kebaikan diri dan lain. Diri dan yang lainnya. Iya, kira-kira. Gitu. Kadang-kadang banyak loh orang yang ilmunya banyak itu tapi hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Yang seperti itu. Tapi kita tidak usah nyalahkan. Ini contoh aja. Iya, contoh kan ini kita bicara ilmu. Iya, betul. Padahal sebetulnya kan juga kembali lagi Gusti Allah pun menginginkan bahwa kita di dunia ini itu bisa saling berbagi termasuk pada keilmuan ini kan Pak. Pinterkan orang lain, tambah manfaatnya, tambah sehatnya, tambah keyakinannya, tambah yang lain-lain kebaikannya. Namanya konstruktivitas. Pak. Jadi ilmu itu harus menghasilkan konstruktivitas sehingga bisa menambah nilai kerahmatan. Walaupun sedikit. Yang lain melakukan sedikit, yang lain melakukan sedikit. Akhirnya seluruh alam menjadi naik kerahmatannya, saling merahmati. Ilmu itu kira-kira itu. Nah, ini pertanyaan jenengan sudah saya jawab, versi saya begini. Tapi saya sepakat Pak, karena memang faktanya saya sering juga mengalami hal-hal yang saya lihat itu seperti ini gitu loh. Jadi yang di tengah itu ada teman itu di tengah ngambil keputusan aja bingung mikirnya itu sampai berbulan-bulan gitu ya. Kalau terbuka cepat. Ini. Betul. Tapi kalau gambar gini. Jalan itu kayak gini tuh ya Pak. Nggak langkah-langkah ya Pak. Apalagi kayak gini. Ini sharing. Nah, ini saya dapatkan di alam juga. Di alam saya dapat pelajaran ini. Ini makanya saya ngomong ya. Kadang-kadang saya ngomong ini penelitian saya itu kadang-kadang saya malu. Karena apa? Untuk dikatakan sebuah penelitian itu harus mengikuti SOP kaidah-kaidah tertentu. Syarat dan ketentuannya berlaku. Oke, tidak dianggap ini penelitian. Ini pengamatan saya. Bisa learning by doing atau riset participatory. Atau masuk grounding riset sekarang. Grounding riset. Monggo wis. Nggak dianggap penelitian, nggak pengamatan ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu betul gitu loh. Ini hanya bisa dimaknai oleh orang-orang yang benar-benar memang mau memikirkan dan merasakan gitu loh Pak. Iya kan. Kalau hanya sekedar mempelajari gitu aja mungkin lewat, apalagi tidak ada data penunjang yang lainnya atau apa gitu. Tapi bagi orang-orang yang tenang, duduk dan memikirkan apa yang kita sharingkan ini, insya Allah akan bisa menangkap makna dari pelajaran ini tadi, gitu loh. Mudah-mudahan kian banyak orang pinter, sehat, kuat, dan rahmat di NKRI ini. Amin. Jadi sobat-sobat semuanya, untuk belajar itu kita tidak harus duduk
di bangku sekolah atau perguruan tinggi atau yang lainnya ya. Jadi kita di alam semesta pun itu kita sering sekali kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat. Hanya saja kadang-kadang kita tuh mengabaikan dan tidak mau memikirkan itu. Kadang-kadang orang tuh hanya berpikir gini, opo sih koyok ngono ae kok dipikirno gitu loh. Kok kayak kayak wasting time gitu ya, mikirno hal-hal yang enggak padahal itu sebetulnya mengandung nilai pelajaran yang luar biasa nih Pak Muslim ya. Iya. Kalau Jadi hukum semestanya tidak ada kejadian yang salah di alam semesta ini. Iya. Yang salah itu menyikapi kejadiannya. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan kita orang yang bisa benar dan tepat menyikapi setiap kejadian. Jadi Mudah-mudahan. jangan pernah merasa rugi memikirkan hal-hal kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena di alam semesta ini yang walaupun tidak berkaitan dengan diri kita langsung, tapi di situ ada tambahan ilmu pengetahuan. Semangat belajar, baik formal, non-formal, maupun di alam semesta. Dan itu kadang-kadang dialami dengan kerugian, kegagalan, kecelakaan. Ya, anggap aja itu biaya SPP. Gaya belinya ya Pak Iya, gaya bayarnya itu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ngobrol-ngobrol siang kali ini santai, tapi insya Allah tetap ada muatan manfaat di dalamnya. Amin. Mudah-mudahan pintar semua. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.